Pernah nggak sih kalian merasa capek tapi nggak tahu kenapa? Bukan capek fisik, tapi capek pikiran. Bangun tidur, buka HP, scroll media sosial, lihat orang lain produktif, sukses, bahagia, dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kita tuh merasa tertinggal. Bahkan pada malam hari yang dimana kita tuh harus istirahat, tapi justru overthinking, mikirin masa depan, mikirin hal-hal kecil, bahkan mikirin sesuatu yang bahkan belum terjadi. Nah, kalau kalian pernah merasakan itu, percayalah kalian gak sendirian teman-teman. Karena pada era ini, dimana kita hidup di era modern, canggih, tapi juga secara mengejutkan menjadi generasi yang paling rentan terhadap stres. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Wulan Rizky-Okarina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih generasi sekarang tuh lebih rentan terhadap stres. Kita tuh sering gak sih mendengar bahwa generasi sekarang, khususnya Gen Z, lebih terbuka terhadap isu tentang kesehatan mental, teman-teman. Itu sebenarnya hal yang baik, tapi setelah dipikir-pikir, angka kecemasan, overthinking, dan burnout juga meningkat. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang berubah pada generasi Z ini? Kenapa kita tuh merasa lebih tertekan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Kayak generasi X, baby boomer, milenial, dan lain sebagainya. Gen Z tumbuh di mana mengatasi stigma tentang kesehatan mental menjadi hal yang paling umum. Berbeda nih dengan generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya itu menganggap kalau kesehatan mental itu merupakan hal yang tabu dan bahkan aib untuk didiskusikan. Media sosial juga memiliki peran yang besar dalam diskusi kesehatan mental bagi Gen Z. Misalnya keterbukaan tentang kesehatan mental ini membuat Gen Z lebih sadar akan gimana pentingnya sih kesehatan mental itu dan lebih cepat mencari bantuan ketika diperlukan. Salah satu penyebab terbesarnya yaitu adalah overload informasi, dimana seperti yang teman-teman tahu, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita tuh harus mencarinya kan. Nah, kalau sekarang informasi itu datang tanpa kita minta. Setiap hari kita itu disuguhi atau terpapar oleh berita-berita, opini, konten hiburan, konten liburan, kehidupan orang lain, dan semuanya itu berada dalam satu genggaman yang dimana kita itu bisa melihatnya di media sosial. Dan sebenarnya yang paling berbahaya bukan jumlah informasinya, tapi efeknya terhadap pikiran kita. Kita itu mulai membandingkan diri kita sendiri. Kita melihat seseorang yang sukses di usia muda, lalu berpikir, kenapa ya aku tuh belum bisa seperti dia? Kita tuh melihat orang lain liburan, bahagia, punya kehidupan yang sempurna, dan tanpa kita sadari, kita tuh merasa hidup kita tuh kurang, insecure, padahal yang kita lihat hanyalah highlight-nya doang, teman-teman, bukan keseluruhan ceritanya. Tapi otak kita itu tetap membandingkan, dan dari situlah stres itu mulai muncul. Nah, selanjutnya adalah penyebab yang kedua, di mana alasan yang kedua adalah tekanan sosial yang semakin tinggi. Nah, generasi sekarang ini hidup dengan ekspektasi yang besar. Kita tuh sering mendengar hal-hal seperti harus punya passion, harus sukses sebelum umur 30, harus produktif setiap hari. Nah, sebenarnya sekilas kita mendengar hal-hal tersebut memotivasi ya teman-teman. Tapi kalau berlebihan justru itu tuh pressure gak sih? Justru menekan. Jadi kita tuh merasa kalau kita istirahat, kita tuh malas. Kalau kita belum sukses, kita gagal. Ini nih yang disebut dengan toxic productivity, di mana kondisi ini kita tuh merasa harus selalu produktif. Bahkan saat tubuh kita itu dan pikiran kita itu merasa capek, kita tuh sebenarnya butuh istirahat. Kita lupa bahwa manusia itu bukan mesin, dan ketika kita terus memaksakan diri, yang terjadi tuh malah bukan sukses, kita tuh merasa burnout. Selanjutnya, menurut sumber dari rri.co.id menyebutkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah banjir informasi. Media sosial membuat kita terus terhubung dengan dunia luar tanpa jeda. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain, gaya hidup yang terlihat sempurna,
hingga opini yang saling bertabrakan, yang dimana tanpa disadari hal ini dapat memicu perbandingan sosial yang berlebihan, sehingga akibatnya muncul perasaan tertinggal, tidak cukup baik, atau takut gagal. Nah, selanjutnya alasan yang ketiga yaitu kurangnya koneksi yang nyata. Dimana yang seperti yang teman-teman ketahui, kita nih hidup di dunia yang sangat terhubung. Kita tuh bisa chat siapa saja, kita bisa whatsappan sama siapa saja dan kapan saja. Kita tuh punya banyak followers di Instagram, banyak teman online. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak sih dari mereka yang benar-benar kita ajak bicara dari hati ke hati? Nih, banyak nih dari kita yang merasa kesepian, meskipun tidak sendirian nih teman-teman, karena hubungan digital atau hubungan dunia maya itu tidak selalu bisa menggantikan atau bisa berhubungan langsung dengan hubungan di dunia nyata teman-teman. Dan ketika kita tidak punya tempat nih untuk benar-benar didengar, atau kita tidak punya tempat untuk curhat, emosi kita tuh menumpuk kan, dan lagi-lagi itu yang menjadi stres. Selanjutnya adalah yang sering banget kita dengar teman-teman adalah FOMO dan overthinking. FOMO ini adalah singkatan dari fear of missing out, dimana takut ketinggalan ya teman-teman. Kita tuh takut tidak update, takut tidak ikut tren inilah, tren apalah, takut tertinggal dari orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya kita selalu online, kita selalu pengen online terus karena kita FOMO. Terus membandingkan, memikirkan, dan tanpa kita sadari lagi nih pikiran kita itu tidak benar-benar istirahat. Nah, dari sinilah muncul lagi overthinking. Setiap malam overthinking, kita memikirkan hal-hal kecil yang berlebihan, bahkan membayangkan hal-hal terburuknya gitu teman-teman. Kita tuh selalu khawatir tentang masa depan yang bahkan masa depan itu belum terjadi nih teman-teman, dan itu melelahkan, yang membuat kita itu mulai lagi-lagi stres. FOMO seringkali bekerja melalui bandwagon effect, sebuah sesat pikir di mana seseorang itu merasa perlu mengikuti sesuatu atau membeli barang tertentu hanya karena semua orang sedang melakukannya. Ini adalah titik di mana logika seringkali dikesampingkan demi rasa aman secara sosial. Nah, teman-teman, selain itu, FOMO seringkali memicu false dilemma, di mana seorang remaja itu merasa hanya punya dua pilihan nih teman-teman, ikut tren dan dianggap keren, atau tidak ikut dan menjadi pecundang. Sehingga menurut artikel Media Indonesia menyebutkan bahwa generasi Z kini memasuki dunia kerja yang dimana dalam jumlah yang besar. Mereka itu dikenal sebagai adaptif, kreatif, dan melek terhadap teknologi. Namun di balik citra yang positif itu juga riset global dan nasional juga menunjukkan bahwa generasi Z adalah kelompok yang rentan mengalami burnout dan fatigue di lingkungan kerja. Di mana fenomena ini juga dibahas di dalam podcast yang berjudul Why Young People Get Burned Out Easily and How to Overcome It, yang dimana podcast tersebut membahas tentang menggali faktor penyebab serta solusi menghadapi kelelahan mental di era kerja yang modern ini. Bersama dengan narasumbernya pakar kedokteran komunitas Dr. Raiwagyu Basrowi MKK FRSPH, dengan hostnya itu bernama Rory Asyari, yang dimana menurut Ray, burnout di kalangan Gen Z ini bukan sekadar masalah personal, tetapi juga menjadi isu dalam kesehatan publik. Nah, selain adanya dampak yang terjadi, terdapat solusi yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Yang pertama adalah membatasi konsumsi media sosial, atau kita memberi ruang, atau kita memberi boundaries terhadap penggunaan sosial media atau media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain.
setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan setiap orang itu juga mempunyai value-nya masing-masing yang dimana itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, yang ketiga adalah memberi izin untuk istirahat, memberi tubuh kita, pikiran kita untuk istirahat. Istirahat itu bukan berarti kita gagal atau kemunduran ya teman-teman, tapi bagian dari proses. Nah, yang keempat adalah membangun koneksi yang nyata, dimana kita itu dapat ngobrol atau curhat atau memberikan emosi kita terhadap cerita kepada teman-teman kita, keluarga, atau orang-orang yang terdekat. Dan yang paling penting adalah kita tuh harus mulai jujur pada diri kita sendiri, teman-teman, bahwa tidak apa-apa loh untuk tidak kuat, tidak apa-apa loh apabila merasa lelah gitu. Nah, sebenarnya generasi kita itu bukan generasi yang lemah loh teman-teman. Kita hanya hidup di dunia yang bergeraknya itu sangat cepat. Dunia yang penuh tekanan, pressure, perbandingan, dan ekspektasi yang tinggi. Jadi kalau hari ini teman-teman itu merasa lelah, ini bukan berarti teman-teman itu gagal. Yang dimana ya itu manusiawi, dan mungkin yang dibutuhkan itu bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi yang dibutuhkan adalah istirahat sejenak, teman-teman. Karena pada akhirnya hidup itu bukan tentang terlihat baik di luarnya saja loh teman-teman, tapi tentang benar-benar merasa baik di dalam diri kita sendiri. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya Wulandari Oktarina. Sampai jumpa.